Saya ulangi. Wa Umamah binti Abil As wa hiya ibnata Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi. Tatkala Nabi sholat, Nabi sambil menggendong Umamah, anaknya Siti Zainab. Anaknya Nabi berarti cucunya Nabi. Ala atihi, digendong Nabi. Sholat ngimami orang banyak sambil gendong cucu. Nah ini. Fa idza raka'a wa dha'aha, apabila Rasul akan ruku, maka anak yang digendongnya itu diletakkan. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha, tatkala selesai dari sujudnya. Jadi ketika akan ruku dan sujud, Nabi meletakkan Umamah. Begitu selesai ruku dan sujudnya, a'adaha, Nabi menggendong kembali. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini artinya apa? Nabi ramah anak. Jangan sampai anak itu kemudian menangis. Ini hadis yang pertama. Lalu kemudian, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, di dalam hadis yang kedua, an Abdullah bin Shaddad an abihi, bahwa Abdullah bin Shaddad dari ayahnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil isya. Jadi suatu hari Nabi itu akan sholat isya wa huwa hamilun Hasanan Husainan. Jadi Nabi itu ketika akan sholat isya mengajak cucunya yang nama Hasan ataupun Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kemudian Nabi itu maju ke depan, lalu kemudian fawado'ahu, kemudian mendudukkan Hasan dan Husain itu. Tsumma kabbaru li sholati fa shalla, maka kemudian Nabi takbir dan kemudian Nabi sholat. Nah, tsumma kabbaru li sholati fa shalla, tatkala kemudian Nabi itu takbir dan kemudian sholat, fa sajada baina dhahranai sholati sajdatu atolaha, sajdatan atolaha, maka kemudian Nabi itu sujudnya lama. Jadi sesudah membawa Hasan ataupun Husain, lalu kemudian Nabi takbir, Nabi sholat, lalu sujudnya lama. Tatkala Nabi sujud lama, qala abi farafa'tu roksi, maka kemudian orang yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan hadis ini, kata ayahku mengangkat kepala. Jadi apa, jengkel? Jengkel apa? Ngangkat kepala. Ini sujud ini lama. Gitu. Tatkala kemudian dia melihat wa idza sabiyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Tatkala dia mengangkat kepala, dilihat imamnya Nabi itu di atas punggung Nabi ada seorang anak yang sedang bermain, menduduki Nabi, sajidun wa huwa sajidun, sedangkan Nabi sedang sholat. Jadi nabinya sedang sholat. Faraja'tu ila sujudi, maka aku sujud kembali setelah aku melihat ternyata di punggung Nabi ada seorang anak yang sedang bermain, menunggangi punggung Nabi. Farafa'tu ila sujudi, maka aku sujud kembali. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, maka tatkala kemudian Nabi itu usai salat, qalan nas, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salataka sajdatan atoltaha.
Ya Rasul, tadi engkau sholat itu kok sujudnya lama ya Rasul. Hatta dhananna annahu qad hadatsa amran aw annahu yuha ilaika. Sehingga kami itu tadi menyangka engkau itu mendapatkan perintah, ataupun kami menyangka bahwa engkau itu sedang menerima wahyu karena sujudnya lama. Hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun aw annahu yuha ilaika. Qala, maka kemudian Nabi bersabda, Nabi menjawab, kullu dzalika lam yakun, bukan karena itu, bukan karena ada perintah, bukan karena aku sedang menerima wahyu, walakin ibni irtahalani, akan tetapi cucuku sedang mengendaraiku, cucuku sedang bermain kuda-kudaan di punggungku, kalau bahasa kitanya. Fakaritu an a'ajjilaha hatta yaqdiya hajatahu, sehingga aku tidak ingin terburu-buru membuat ia itu bermainnya selesai, sehingga aku sampai menyelesaikan bahwa cucuku itu menyelesaikan mainannya. Masya Allah. Kira-kira kalau imam kita ada yang begitu, jamaah ngomongnya gimana? Sebentar Pak. Jadi artinya apa? Nabi sujud, cucunya bermain kuda-kudaan, naikin Nabi. Ini hadisnya Pak. Rawahud Nasa'i wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Ini yang kedua. Jadi kalau tadi itu sambil gendong, hadis yang pertama. Kalau yang ini hadis yang kedua, bahwa ketika Nabi itu sholat, Nabi dijadikan kendaraan oleh cucunya. Lalu kemudian hadis yang ketiga, inilah aku mufis sholat uridu an utawwila fiha. Tatkala aku sholat, aku ingin sholatnya lama, ingin membaca surat-surat panjang, dan aku ingin sholat itu dengan berlama-lama. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyukku ala ummihi. Maka tatkala aku ingin sholat lama, ingin membaca surat yang panjang, asma'u buka as-sabi, tatkala aku mendengar tangisan seorang anak, maka aku perpendek sholatnya, aku meringkas sholatnya, aku menyelesaikan sholatnya, an asyukku ala ummi, karena khawatir ibunya itu makin tertekan. Subhanallah. Artinya apa? Dari tiga hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu ramah anak, dan masjid itu wajib ramah anak. Jadi jangan sampai ada jamaah, jangan sampai ada umat Nabi yang tatkala anak banyak di masjid lalu kemudian merasa terganggu. Insya Allah.